Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah Anda menanam hari ini? Ingat, menanamnya secara organik. Azolla apakah bisa tumbuh di tempat yang bernaung? Azolla. Ini Azolla barusan dimasuki entok. Yang betina dikejar-kejar sama pejantan. Terus ada yang sampai masuk sini. Oke. Kita sementara akan ambil dulu Azolla untuk pakan nila. Ini kalau jaringnya, pagar jaring pinggir ini dibuka, langsung habis ini sama entok. Ya, sambil cerita ya. Jadi Azolla itu tumbuhnya di rawa-rawa. Di rawa itu banyak tanaman yang lain. Biasanya tanaman yang kayak apa ya? Tanaman air tapi tingginya mungkin setinggi pohon padi, lebih tinggi lagi. Namanya apa itu? Atau tanaman-tanaman yang lain. Jadi Azollanya tidak tersengat sinar matahari langsung karena ada tanaman yang lain. Jadi tumbuhnya itu ternaungi. Azolla tumbuh di tempat yang ternaungi. Tetapi naungannya itu tidak bisa melebihi dari 50%. Paling tidak naungannya itu 50% saja. Nah, kalau kita modifikasi dengan membuat kolam sendiri, maka buatlah kolam Azolla jangan tepat di bawah pohon atau di bawah teras rumah yang ternaungi mungkin bisa sampai 70% ya. Tetapi di tempat lapang, tapi pinggirnya ada pohon-pohon. Pinggirnya ada pohon-pohon yang nggak begitu tinggi, nggak begitu rindang. Kalau ini sebelah nanti dari sana sebelah barat, kalau udah pukul 13 biasanya matahari sudah agak tidak menyengat lagi karena ada pagar. Sebelah timur ada pohon-pohon sehingga juga tidak begitu menyengat. Jadi ini ya sekitar 50% lebih sedikit lah. Itu Azolla akan tumbuh optimal. Tapi kalau ternaungi, tadi ini Azolla ini ternaunginya paling 30 sampai 40% ini ternaunginya. Jadi masih bisa tumbuh optimal. Kalau yang ternaungi 50% lebih, itu nanti dia perkembangannya lambat, lama-lama Azollanya kecil. Jadi nggak bisa membesar, mengecil. Pertumbuhannya lambat terus mengecil, akhirnya habis, mati seperti itu. Oke, ini cukup seginilah untuk nila ya. Nah, ini Azolla kita ini biasanya kita gunakan untuk campuran pakan entok, juga untuk campuran untuk tambahan pakan nila. Sebenarnya ini bagus, proteinnya tinggi, bisa digunakan sebagai makanan utama kalau banyak. Maksudnya makanan utama ya bukan cuma Azolla, tapi dominan Azolla. Mungkin ada sisa dapur dan sebagainya. Tetapi karena kalau kita pakai banyak, maka Azollanya cepat habis. Perkembangannya cepat sih, 30% per hari. 30% per hari. Jadi kalau kita punya Azolla 1 kilo ya, misal dalam 3 atau 4 hari lah ya, itu bisa jadi 2 kilo. Itu kalau syarat tumbuhnya terpenuhi. Jadi ada sinar matahari sekitar 50% atau lebih sedikit. Kemudian ketinggian air paling-paling ya 25 cm lah, 20. Kemudian di bawah ada media yang bagusnya kompos. Nanti perkembangannya akan bagus. Itu seperti itu. Oke, kita sudah sampai di nila. Nilainya sudah menunggu. Tapi kalau dikasih Azolla biasanya nggak kayak makan pelet ya. Tuh. Tapi kayak makan pelet juga. Karena lapar. Kalau makan dikasih pelet kan kayak apa, tarung gitu ya. Kalau ini ya santai. Kalau
inilah tidak dikasih pakan pelet atau tidak dikasih azolla dalam waktu 2 atau 3 hari ini kayak gini nih. Jadi pinggiran kolam lumutnya habis. Ini kan ada lumut. Nah ini yang terlihat kuning itu lumut yang dimakan nih. Sebenarnya hijau harusnya. Tapi karena lama nggak dikasih makan, akhirnya dia makan lumut yang ada di pinggiran kolam. Oke, nanti paling nggak sampai 1 jam habis ini. Paling 15 menit juga habis. Oke. Apakah azolla bisa tumbuh di tempat yang ternaungi? Bisa, asal naungannya tidak melebihi dari 50%. Cara tumbuhnya tadi sudah kita jelaskan. Air ya maksimal tinggi 20 cm. Di bawah ada kompos, kemudian sinar matahari 50%. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.